Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Insyaallah kalian dikhair. Semoga kalian bahagia hari ini. Ya, hari ini hari Kamis, tanggal 1 Muharram 1442. Tahun baru agama Islam ya. Diingat bulan Muharram bulan baru. Semoga dengan semangat baru ya, kalian ceria, sehat ya. Kita bersyukur bisa duduk dengan manis, masih bisa melihat, masih bisa tersenyum, masih bisa bernafas, dan banyak sekali yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan jangan lupa masih tetap zikir pagi ya, berdoa, membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berdoa dulu ya, doanya Nabi Yunus. Masih ingat? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa berlindung dari berbahaya, penyakit berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Barakallahu fiik. Kali ini kita akan belajar ya. Oke. Tematik 5, tema 1, subtema 3 ya. Lingkungan dan manfaatnya ya. Kita membahas tentang anggota tubuh kita, organ gerak ya. Tematik 3 ini banyak berbicara tentang pemeliharaan tulang dan otot. Lanjutkan. Pembelajaran 5 tentang SBDP, Bahasa Indonesia dan IPA. Kita lihat di halaman 128. Kita lihat itu ada gambar komik bagaimana seorang anak ya yang sedang kena musibah kecelakaan karena lalai menggunakan handphone. Kita lihat dia di jalanan lalai, ini namanya komik ya, dengan ilustrasi ya, gambar komik salah satu dari model cetak bergambar dengan ciri ada balon-balon kata. Ceritanya lucu. Kita lihat apa ciri-ciri yang lain, ciri-ciri komik. 1. Bahasa yang digunakan umumnya bahasa percakapan. Suatu minggu pagi, seorang anak bersepeda, ada tulisannya. Oke. Terus, penokohan pada komik sangat sederhana agar pembaca mudah mengerti. Yang ketiga, disertai dengan humor sehingga menarik pembacanya. Yang keempat, pembaca dapat terlibat emosinya dengan pelaku utama dalam komik. Ketika kita melihat gambar komik 128, gemes ya. Masa si anak ini naik sepeda dengan santainya, di belakangnya ada mobil. Nah, ini komik yang sederhana. Kalian bisa buat lagi ya. Kemarin ketika mengerjakan tugas tentang cerita bergambar pada saat kita memperingati kemerdekaan RI yang ke-75 ya. Masya Allah, kita merdekanya sudah lama sekali. Dengan perjuangan para pahlawan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari maksudnya dimenangkan ya di muka bumi dengan kemerdekaan. Kalian harus merdeka juga, makanya kalian harus semangat belajar biar kemerdekaan, kebahagiaan tetap kita jaga. Oke, inilah kita lihat tadi
kembali ke komik pelajaran bahasa Indonesia. Salah satu model cerita bergambar. Lihat balon-balon katanya. Oke. Nah, sekarang pelajaran IPA ya. Ini aku tahu di situ ada halaman 129. Nah, ini selama ini Ibu lihat sepertinya ada beberapa yang belum rajin membaca. Ayo, harus semangat membaca. Membaca buku itu, Masya Allah, ya, sebagai sumber ilmu, ya, dan merupakan jendela dunia. Kita akan tahu besar kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dunia ini dengan membaca buku. Ya, kita menggunakan handphone dikala perlu, tapi sempatkan kalian membaca buku, terutama membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah ya. Di sini kita lihat halaman 129 ya. Mencegah dan mengatasi kram otot. Nah, pelajaran bahasa Indonesia di sini. Oke. Kita lihat mandi dengan mandi dengan air hangat, ya. Melakukan olahraga, menghindari olahraga berat, minum air putih minimal 6 gelas, mengkonsumsi makanan berkalsium, potasium, magnesium, contohnya pisang, mengonsumsi multivitamin, ya, terutama multivitamin B, vitamin E untuk memperbaiki kram. Kita lihat. Melakukan peregangan setelah aktivitas. Kini aku tahu. Nah, kita lanjutkan. Selain kram otot yang kita baca tadi, ada beberapa penyakit dan kelainan lain yang menyerang otot. Kita lihat di halaman 131 ya. Di situ tetanus ya. Di sini kita bahas satu persatu. Polio, nih tulangnya mengecil seorang anak, Masya Allah tadinya sehat. Qadarullah dengan keadaan polio ya. Pertama diawali dengan batuk, flu, sakit kepala, leher terasa kaku, serta otot badan dan kaki terasa sakit. Sehingga lama-lama parah, Masya Allah, sulit bernapas, ya, kelumpuhan, bahkan mengalami kematian. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga terhindar dari penyakit polio. Yang kedua, kram otot nih. Kram otot itu kaki atau badan yang terasa kaku setelah melakukan aktivitas. Ya. Kaku leher seperti tidak bisa nengok kiri kanan ya. Terus lagi nih ya, atrofi. Kita lihat ya, atrofi ya, atrofi otot ya, ototnya mengecil. Nah, badannya jadi kurus tiba-tiba, qadarullah besar kepala. Terus ini hipertrofi, ototnya besar-besar, tapi mau suatu kelainan ya. Yang terakhir tetanus. Tetanus disebabkan oleh infeksi seperti kalau kita kena paku atau kena kawat, harus segera diperiksakan, dicuci bersih, dikeluarkan darahnya. Nah, biasanya ada anti tetanus ya, dan selalu berdoa, insyaallah Allah akan sembuhkan. Ingat sekali lagi tadi penyakit otot ya, ada polio, kram otot, kaku leher, atrofi, hipertrofi, dan tetanus. Nah, ini ya, gangguan sendi, ya, dislokasi, pergeseran sendi, terkilir, artritis ya, radang pada sendi, panas badannya, ngilu-ngilu ya,
Yang ini gangguan pada otot, tadi sudah dibahas ya, kram, kaku ya, kaku leher, tetanus biasanya bengkak, badannya panas. Oke. Kita lanjutkan. Nih, ini adalah untuk pembelajaran 5. Boleh diskusi sama orang tua ya tadi. Ayo diskusi, ini diskusi sama orang tua, ayo menanya, ayo bercerita, silahkan. Bagi anak yang mau pintar, sedikit-sedikit dikerjakan. Karena ini insya Allah besok hari Jumat libur, Sabtu, Ahad, 3 hari manfaatkan untuk membaca Al-Quran, ya, untuk membaca-baca buku, untuk olahraga, bersantai dengan keluarga. Kita lanjutkan pembelajaran 6. Ya, untuk ngisi liburan, kita membaca-baca sampai pembelajaran 6 kita selesaikan sekarang. Bahasa Indonesia dan IPA. Gagasan pokok sudah kita sampaikan dari buku 1 ini, dari halaman pertama kita bicara gagasan pokok. Masih ingat gagasan pokok? Gagasan pokok adalah kalimat yang utama yang penting. Dalam satu paragraf biasanya ada satu gagasan pokok. Ya, dilengkapi dengan gagasan penjelas. Gagasan pokok bisa di awal paragraf yang disebut kalimat deduktif. Gagasan pokok bisa di akhir paragraf kalimat induktif. Sementara itu ya, untuk gagasan pokok sudah sering kita pelajari. Ini halaman 135, kalian baca tentang binaraga. Ya, garis bawah saja gagasan pokoknya. Nah, di sini ada kata-kata yang belum kita mengerti. Nah, ini makna kata. 1, ideal, itu sangat sesuai apa yang kita cita-citakan. Ideal sekali ya. Terus nutrisi, makanan bergizi, ya, atau ya makanan yang seimbang. Konteks, yaitu bagian dari suatu uraian atau kalimat yang bermakna. Kompetisi artinya persaingan, suplemen artinya tambahan. Kita lanjutkan ya untuk pelajaran IPA, lanjutan dari tadi ya. Tadi gangguan otot ya, biar tidak terganggu maka kita harus merawat otot. 1, kini aku tahu cara merawat otot. 1 ya, merawat rangka ya, maaf ini tulisannya salah ya. Merawat rangka ya. 1, mencegah kerusakan tulang. 2, melakukan sikap tubuh yang benar. Nah, 3, mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Yaitu yang mengandung kalsium, contoh susu, keju, ikan, sayuran hijau. Makanan yang mengandung fosfor, contohnya kacang-kacangan, ya ini makanan untuk kebutuhan tulang. Yang mengandung vitamin D, contohnya ikan, minyak ikan, susu, keju, dan sinar matahari pagi hari. Jadi kalian pagi hari jangan tidur, ya keluarlah ya, olahraga, jalan-jalan, berjemur sebentar. Makanya bayi atau nenek-nenek biasanya dijemur. Untuk apa? Untuk mencari vitamin D. Membantu pembentukan vitamin D. Ya, sinar matahari tadi. Membantu pembentukan vitamin D. Fungsi sinar matahari pagi. Yang keempat, melakukan imunisasi polio. Dan janganlah kita membawa beban berat. Masya Allah, itulah pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia di pembelajaran 5. Ibu anggap pembelajaran subtema 3 sampai di sini. Hari ini kita menuntaskan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Tolong diulang-ulang ya. Tolong disimak videonya. Ya, pembelajaran 6, cara merawat otot, dan tadi tentang gagasan pokok.
Ulangi lagi cara merawat rangka ya, mencegah kerusakan tulang, melakukan sikap tubuh yang benar, mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang, ya, contohnya yang mengandung kalsium, ya, susu, keju, ikan, sayuran hijau, yang mengandung fosfor, kacang-kacangan, vitamin D, yaitu pada ikan, minyak ikan, susu, dan sebagainya. Dan sinar matahari membantu pembentukan vitamin D. Yang keempat, melakukan imunisasi polio. Yang kelima, tidak boleh membawa barang terlalu berat. Oke. Silakan kalian membaca rangkuman juga 139. Dan untuk latihan, evaluasi 3. Tidak usah dikumpulkan, kalian diskusikan dengan orang tua. Ya. Untuk latihan silahkan dikerjakan. Barakallahu fiik. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan masih selalu semangat belajar. 5B, semangat. Masya Allah ya. I love you all. Barakallahu fikum. Jangan lupa banyak membaca, banyak latihan. Kalian bisa. Kalian anak pintar, tidak boleh putus asa, ya. Semangat selalu dan selalu membantu orang tua, minta doa orang tua, dan dekatkan kepada Allah. Insya Allah kalian akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.